sebuah sayembara yang, cukup besar, nominalnya sekitar 16 miliar dan, sayembara tersebut yaitu untuk barang siapa yang bisa membuktikan secara hukum atau menemukan dari ijazahnya Pak Jokowi akan diberikan 16 miliar. Datang dari mana itu? Datang disampaikan oleh Egy Sujana. Katanya akan diberikan oleh Ibu Megawati. Apakah benar apa tidak ini? Tentunya ini adalah sebuah informasi yang datang dari media. Akan kita nanti tunggu saja kebenarannya. Kalau memang misalnya benar bahwa akan ada sayembara seperti itu, sebenarnya sangat miris ya, ironis gitu ya. Apalagi datang dari seorang mantan presiden. Ya memang mereka pernah akhir daripada pertemuan mereka ya ada perselisihan. Karena Pak Jokowi kan mendukung Bapak Prabowo, sehingga tidak mendukung Mas Ganjar. Nah akhirnya dipecatlah Pak Jokowi. Nah, mungkin dari situlah mulai terjadi perseteruan ya. Apakah ini yang mengakibatkan Ibu Megawati sakit hati dan berbagai upaya untuk bisa menjatuhkan Pak Jokowi. 16 miliar membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Coba kita dengarkan ya. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar Profesor Egy Sujana, mentor kami, pembina kami luar biasa. Terima kasih bang. Kemudian ada Ustaz Gunawan, paling kecil dari. Jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya, Mary Samiri, Ketua Umumnya, kami bermaksud dan berminat ya Pak, berniat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut kejujuran kebenaran. Nah, lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejuta uang. Dan angkanya iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah lebih untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi kira-kira kamu mau ke Megawati ini? Besok pagi bang, kita langsung. Serius ya? Serius bang. Kita gaskan besok, kami langsung ke DPP, PDIP di Jalan Diponegoro. Kami ke MPRI, mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau meliput silakan ya. Karena ini penting banget bahwa yang belum tahu kasih tahu. Kalau pas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi kita. anak itu tenang. Kalau itu malu, itu akan terjadi. Kalau itu ujungnya lagi bang. Nah, kebetulan kemarin kami membersamai Profesor Egy. Ijazah palsu. Mereka tidak melihat kinerja Pak Jokowi selama 2 periode. Banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh Pak Jokowi. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat masalah yang remeh-temeh, masalah ijazah palsu. Katanya untuk sebuah kejujuran. Apakah selama ini Pak Jokowi selama 2 periode tidak ada kejujuran dengan diidentikan dengan masalah ijazah, sebuah ijazah seperti itu? Ya barangkali karena memang sudah tidak ada lagi yang dikorek-korek oleh mereka mengenai kekurangan Pak Jokowi, maka ada sedikit isu-isu masalah ijazah, akhirnya mereka melebarkan karena saking tidak adanya yang bisa
korek-korek lagi, tidak adanya kekurangan-kekurangan dari Pak Jokowi, seperti itu. Ya, entah apa yang ada di pikiran mereka, itu ya, Profesor Egy Sujana, Roy Suryo, dan yang lain-lain juga ya, mengutak-ngatik terus Pak Jokowi. Ya, tentu ada sebuah komentar yang disampaikan oleh kader PDIP juga, ya. Kader PDIP yang saya kira cukup cerdas dan ini harus belajar mereka. Megawati termasuk Ibu Megawati juga harus belajar nih sama sama kader PDIP yang satu ini. Seperti apa? Coba kita dengarkan ya. Sidang apa? Sidang ijazah palsu sama wan prestasi SMP. Yang disidang siapa? Pak Jokowi, Pak, tergugat. Sidangnya perdana hari ini di Solo. Ya, sidang gugatan. Ya, faktor hukum silakanlah ya. Tetapi sekali lagi saya telah mengatakan kan, saya tidak dalam rangka Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. Nah, saya mengatakan dia sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur sekali, dan presiden 2 kali. Ada verifikasi faktual di dalam persyaratan administratif soal pendidikan. Verifikasi faktual itu antara prasyarat itu kalau nggak ada nggak boleh loh ya. Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, Dirjen Pendidikan Dasar Menengah ya, dan atas. Kalau universitas, Dirjen Pendidikan Tinggi. Apa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini, gitu loh. Buktikan kepada yang menuduh palsu, kepada instansi ini untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi. Karena itu prasyarat, termasuk KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Maka yang memang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, instansi-instansi yang pernah mengatakan ini asli harus digugat. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Saya kira begitu ya. Ya, satu hal bahwa Pak Jokowi tidak punya kewajiban untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Justru yang harus membuktikan itu yang menggugat bahwa ijazah Pak Jokowi ijazah palsu. Mereka yang harus membuktikan. Yang menggugat itu kan ini jawaban cerdas. Seorang kader PDIP ya senior ini yang harus diikuti harusnya. Termasuk Ibu Megawati. Otak-atik terus masalah ijazah palsu. Tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Dan kalau mau membuktikan, kalau harus menggugat bukan hanya ke Pak Jokowi, kepada orang-orang atau instansi yang pernah mengesahkan bahwa Pak Jokowi adalah mempunyai ijazah asli. Apa? 2 kali Pak Jokowi jadi wali kota Solo. 1 kali jadi gubernur Jakarta dan 2 kali jadi presiden Republik Indonesia. Persyaratan-persyaratan untuk verifikasi mencalonkan diri menjadi pejabat daerah juga presiden, salah satunya adalah administrasi masalah ijazah. Ijazah ini kan harus diverifikasi sampai tuntas. Mereka yang sudah mensahkan kalau Pak Jokowi lolos menjadi wali kota, gubernur juga presiden, berarti sudah lolos verifikasi ijazahnya. Berarti secara tidak langsung kan asli. Kalau mau menggugat jangan Pak Jokowi sebenarnya. Salah satu contohnya, gugatlah orang-orang yang punya instansi yang meloloskan Pak Jokowi memenuhi syarat sebagai calon dari wali kota, gubernur juga presiden. Kan itu sudah jelas. Logika berpikirnya kan cerdas itu yang kader ini. Beda dengan yang lain-lainnya. Ya, punya profesor, punya segala macam tapi tidak cerdas. Hanya mengandalkan emosional. Karena apa? Mereka pernah tersakiti, mereka tidak punya jabatan, tidak berikan jabatan. Seperti itulah ya. Akibatnya jadi pemikirannya pendek, tidak cerdas. Seperti itu. Jadi kita bisa membacalah ya. Orang-orang yang selama ini memang
terus ngotak-atik Pak Jokowi ya, dan juga Mas Gibran ya, mereka-mereka yang memang tidak punya tempat di pemerintahan sekarang ya, di zaman Pak Jokowi juga. Apalagi ada isu-isu jenderal ya, isu-isu purnawirawan jenderal mau mencopot Gibran, kan wakil presiden itu satu paket dengan presiden, kenapa harus Mas Gibran yang dicopot? Kan ini logika berpikirnya kacau gitu kan. Seperti itu. Walau pangkatnya udah jenderal gitu. Heran gitu ya, pangkatnya udah pada jenderal, purnawirawan, tapi berpikirnya kayak begitu. Ya, sudah jelas bahwa Mas Gibran itu kan satu paket dengan Pak Prabowo, kenapa harus diganti gitu. Malah diganti sama Anies lagi. Aduh, Anda bisa melihat lah, masyarakat sudah bisa menilai ya. Mereka tujuannya apa dan kadar-kadar kecerdasannya sudah apa namanya seperti apa. Assalamualaikum.